Ini kita mau dengar yang dari Habib. Ya. Habib persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas inisiasinya pertemuan silaturahmi pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermakna dan mempunyai nilai edukasi kepada masyarakat kita, terutama masyarakat beragama, umat kita, umat beragama, berkaitan dengan apa yang sedang beredar dan ramai. Kebetulan Pak Pendeta gitu menjadi bintangnya sekarang. Tapi alhamdulillah tadi beliau sudah menyampaikan klarifikasi bahwa itu disampaikan dalam satu khutbah dalam wilayah privat, artinya kajian mingguan ya, kebaktian mingguan. Jadi memang harus kita maklumi sama-sama. Yang kedua, bahwa apa yang beredar di media sosial yang menjadi polemik itu adalah merupakan potongan-potongan yang diedit sehingga bisa membuat gagal paham bagi pemirsa pendengar yang memang mempunyai keterbatasan pemahaman dan kedewasaan cara berpikir. Ini akan menjadi sebuah gagal paham dan pada akhirnya menjadi ramai kan. Nah, ini alhamdulillah sudah diklarifikasi, ternyata ini memang sebetulnya utuhnya tidak seperti itu dan tidak ada sedikit pun niatan untuk menghina atau melecehkan ya kan. Sesuai dengan pengakuan beliau, dan beliau sudah meminta maaf kepada kita semua, apalagi sekarang dalam suasana Idul Fitri. Mudah-mudahan ini menjadi klarifikasi yang diterima oleh masyarakat dan kita semakin dewasa dalam menghadapi dinamika kehidupan beragama seperti ini. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa memang kita sudah diikat oleh bingkai kebangsaan, bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia ini satu bangsa besar yang mempunyai jati diri. Jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ini sudah satu kepastian, ya kan? Makanya kalau orang tidak punya agama, tidak berhak secara konstitusi di Indonesia. Ya kan? Secara konstitusi tidak punya hak dia. Pokoknya dia beragama, maka dia punya hak konstitusi untuk hidup di Indonesia. Ya kan? Alhamdulillah kita beragama semua. Dan di dalam beragama, bangsa Indonesia ini sudah dewasa sebetulnya. Hanya kadang karena memang keterbatasan pendidikan, rendahnya pendidikan, itu ada pihak-pihak politik yang ingin mengadakan sebuah suasana supaya hiruk pikuk, supaya suasananya tidak kondusif. Ya. Ada petualang-petualang politik sengaja mengolah itu. Sehingga kalau ada seperti ini jadi rame. Ya, akhirnya isu-isu sentral hilang. Nah, ini juga pengalian isu. Ini juga terjadi semacam itu. Jadi komoditi ya. Ya, komoditas ya. Jadi kapitalisasi, ya kan? Ini yang terjadi seperti itu. Lalu masalah agama tadi itu, dalam agama mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, itu intinya ada dua hal, ada dua sisi. Sisi adalah teologis, ada sisi yang kedua adalah nilai-nilai universal. Nah, di dalam teologis tentunya beda-beda. Nah, disitulah wilayah yang kita harus saling toleransi, ya kan? Tidak boleh kita menghina, tidak boleh kita merendahkan. Semua pada keyakinan masing-masing dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan, di pasal 29 ya. Ayat 1 itu sudah dilindungi, meyakini menjalankan agamanya itu dilindungi oleh undang-undang. Ini suatu kepastian kita sebagai bangsa Indonesia yang punya jati diri beragama dan menjunjung tinggi beragama. Sehingga di dalam masalah teologis hendaknya kita semua umat beragama saling menghargai, ya, saling toleransi. Selesai, sudah clear itu. Dan kita sudah seperti itu, sudah dewasa. Nah, di dalam sisi yang lain adalah nilai-nilai universal dari agama. Itu semua hampir sama. Yang namanya berbohong di Islam tercela.
ya kan? Di agama lain tercela juga sama, ya kan? Hal-hal seperti itu adalah disiplin, hidup disiplin, tepat waktu, tepat janji, itu juga mulia. Semua agama sama, itu nilai universal. Di dalam pinggika kenegaraan atau kebangsaan, kita diikat oleh nilai-nilai universal tadi itu. Dan kita semua bisa bertemu, bersilaturahmi, berdialog, selama kita bicara masalah yang universal tadi itu. Makanya kita harapkan ke depan, kita harus mengedukasi masyarakat ya. Karena intinya permasalahan perbedaan, polemik dan lain sebagainya yang kita ada, dan kita hidup berkali-kali seperti ini. Sebetulnya intinya adalah komunikasi. Kalau sudah komunikasi, sering komunikasi, ya clear semua, nggak ada masalah. Ya. Saya kira ini perlu menjadikan budaya kita komunikasi dan dialog. Tabayun. Kalau perlu terutama masalah ajaran agama nggak ada masalah. Perbedaan kita sampaikan, tapi dengan akal yang sehat, dengan saling menghormati. Umpamanya kemarin masalah zakat. Sekali itu dialog aja, masalah persepuluhan dengan zakat didiskusikan dengan baik. Saling mengerti, tidak saling menyalahkan. Bagus sekali mengedukasi masyarakat. Ya kan? Ya, ini saya kira kedepannya perlu digagas. Kita tidak ada masalah dan tidak ada celahnya dan tidak salah kalau kita bicara masalah konsep-konsep sosial agama masing-masing. Hindu bagaimana, di Buddha seperti apa, Islam seperti apa, lebih bagus daripada akhirnya semua berspekulasi, akhirnya gagal paham. Nah, ini menjadi masalah. Oleh karena itu yang selanjutnya kita sampaikan juga kepada masyarakat, ini masalah memahami atau mensikapi daripada berita-berita media sosial, ya kan, dalam bentuk visual, video atau bentuk apapun. Kalau kita tidak lengkap, itu adalah bahaya, karena itu bisa mispersepsi, bisa gagal paham, akhirnya menjadi polemik, akhirnya menjadi kegaduhan. Ya, makanya ke depan teman-teman juga yang bekerja di media sosial, tolong kalau mau bikin narasi-narasi atau dialog atau apa, ya, atau bikin ringkasan dari satu ceramah atau satu khutbah yang panjang, itu mengeditnya hati-hati, ya. Jangan sampai diedit semaunya, karena itu akan berdampak yang luar biasa kalau salah edit, ya kan? Seperti tadi itu, ternyata Pak Pendeta Gintul mengatakan itu hasil edit, berarti ada yang dipotong-potong, nggak utuh. Nah, itulah menjadi gagal paham, ya kan? Nah, oleh karena itu maka ke depan kita harus belajar dan mengedukasi masyarakat, ya. Kita terus akan mengadakan dialog-dialog, saling belajar kita, ya kan? Karena selama kita masih hayat di kandung badan, kita harus belajar terus, ya. Supaya kita semakin dewasa, semakin bijak, semakin kita berpikir secara objektif, ya kan? Kemudian selanjutnya yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa masalah teologis tadi itu adalah masalah privat. Pembicaraan masalah privat. Privat itu artinya intern saja antara mereka. Ini sebetulnya kan khutbah ini kan privat ini kan. Iya. Tapi karena diedit, direkam, diedit, lalu kemudian keluar. Nah, itu jadi masalah. Nah, itu kedepannya mungkin kita himbau kepada Bapak-bapak gembala sidang itu harus menyampaikan kepada masyarakat gembalanya supaya ke depan ini kalau mengedit, kalau merekam jangan sampai keluar yang tidak hal seperti itu menjadikan salah paham gitu kan. Ini harus kita sampaikan juga. Karena ada narasi-narasi agama yang kita hati-hati, kalau nggak hati-hati kita bisa salah paham itu kan. Karena setiap agama itu punya narasi sendiri. Yang itu privat sebetulnya, tidak bisa untuk umum. Seperti contohnya dalam Islam itu ada mengatakan orang non-muslim itu ya kafir, ya kan? Itu sebutan kafir itu bukan makian sebetulnya. Aslinya itu bukan makian, itu istilah menyebut orang yang non-muslim. Nah, tapi difahami oleh teman-teman, kalau kita mengatakan kafir kamu, nah itu seakan-akan makian. Akhirnya menjadi narasi kafir, narasi makian. Padahal enggak. Kadang-kadang juga jadi nadanya. Ah, itu. Kan? Jadi nadanya intonasi. Orang kafir biasa aja. Intonasi. Kafir kamu. Intonasi. Ya kan? Intonasinya itu. Makanya itu sebetulnya seperti kafir itu contohnya kafir itu kan dari kafaro. Kafaro itu sebetulnya salah satu maknanya adalah menutup diri. Tidak mau menerima kafir. Jadi orang yang tidak menerima ajaran Islam ya kafir dia kan gitu. Gak ada masalah kan? Tapi rupanya narasi ini tidak diterima, justru seakan-akan makian.
Sehingga teman-teman lebih memilih non-muslim. Padahal non-muslim maknanya lebih jelek. Non itu tidak, muslim itu selamat. Jadi tidak selamat, celaka artinya. Nah, itu kan lebih parah sebetulnya. Nah, ini kita pahami. Nah, kita juga paham di dalam narasi-narasi khusus di Gembala ada istilahnya domba yang sesat. Nah, domba sesat ya nggak ada masalah, itu adalah narasi intern. Kita harus hargai itu kan. Nah, itu dipakai, tapi begitu dia keluar akhirnya jadi masalah itu kan gitu. Nah, ini kita jaga semua. Oke, kalau gitu kita inginkan mudah-mudahan ke depan ini tidak menjadi presiden yang terus-menerus kita bicarakan. Sudah clear, Pendeta Gilbert sudah mengadakan klarifikasi, sudah menyampaikan dan sudah minta maaf, ya kan? Mudah-mudahan ke depan kita semakin dewasa, semakin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat umat beragama kita. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.